Begitu banyak hal yang dapat membuat kita menjadi laki-laki yang terbaik. Namun tahukah jamaah? Ternyata terdapat amalan dan doa mustajab agar Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi laki-laki yang terbaik di dunia maupun akhirat. Seperti apakah itu? Berikut penjelasannya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita bisa menjadi anak laki-laki terbaik di keluarga, suami terbaik di keluarga, tetangga yang terbaik di keluarga. Amin ya robbal alamin. Melek dong, melek. Nah gitu. Pemirsa Islam tidak rahmati Allah, menjadi suami terbaik yang dirindukan bagi keluarga, dirindukan oleh siapapun, itu memang sangat sulit. Kalau dari segi teori banyak banget. Tapi tidak ada contoh kecuali contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru mohon izin ya. Jadi kalau kita ngomongin suami terbaik udah pasti ya contohnya cuma satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi. Romantisnya iye, baiknya iye, tegasnya iye, ilmunya juga iye. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Masalahnya nih kita nih semuanya nih ya, mungkin saya, mungkin kita semua nih ya. Ketika dinyatakan seperti Rasulullah, itu kan Rasul. Aku kan bukan. Aku kan gak bisa seperti itu. Kadang-kadang kita suka ngeledekin. Emang kamu Rasul Pak? Ya kan? Kalau nyuruh aku seperti Khadijah, seperti Aisyah, emang kamu Nabi? Akhirnya berantem dari keluarga. Padahal katanya tadi cita-citanya yaitu kita pengen jadi keluarga seperti Rasulullah sebagaimana laki-laki yang dirindukan oleh keluarga tadi. Gimana sih caranya? Kita belajar deh itu ya hari ini ya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu mengatakan sesuatu, ngomongin sesuatu tanpa ada ilmunya. Ini sih menurut perspektif Al-Quran. Gimana sih caranya biar menjadi laki-laki yang dirindukan? Yang pertama, seorang suami harus menjadi qawam. Apa tuh qawam? Ngedidik istrinya, anaknya. Jadi dia jangan ngaji sendirian aja. Jangan jadi soleh sendirian. Kadang-kadang dia mengaji, istrinya mah disuruh di rumah. Biarin nanti papa aja yang ngajarin kamu. Kan ngaji bukan masalah ngajarinnya ya gak sih? Keluar itu juga adalah yang namanya pendidikan. Oh kayak gini ya. Kalau di luar, oh seperti ini. Jadi qawam itu mendidik, membimbing, memberi nafkah. Ini kadang-kadang ngomongnya banyak, nafkahnya kagak keluar. Hello, emang namanya kita kenyang pakai omongan. Nafkah juga penting coy ya. Jadi lahir batin nafkahnya. Ini kadang-kadang ya Allah kesian. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang batinnya doang puas. Duitnya kagak ada. Mau gak Bu? Itu jadi suami di rumah melulu. Ibu dipeluk-peluk melulu gitu loh. Sayang banget tuh sama ibu. Tapi gak ada duitnya. Mau gak? Atau duit melulu dikasih tapi jarang pulang. Enggak. Nah kagak mau ya, Enggak. Bang Toib dong, 3 lebaran kagak pulang-pulang ya kan. Jadi laki-laki adalah qawam, surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menyayangi, mendidik, lahir batin dia kasih kagak pelit-pelit amat gitu loh. Yang kedua, dia gaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dia tahu nih bininya lagi marah bagaimana. Dia tahu bininya lagi yang namanya sedih bagaimana. Jadi jangan yang orang lagi sedih dia girang. Orang istri lagi sedih dia girang ketawa-ketawa. Tidak merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya, oleh anaknya, apalagi anak perempuan kan laki sama perempuan beda. Walaisa zakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kebanyakan pakai logika, kita pakai perasaan. Makanya ibu-ibu tuh selalu baper. Apa tuh baper? Bawa perasaan. Lama-lama jadi koper loh Bu. Korban perasaan. Hidupnya lama-lama bagasi Kak. Apa bagasi Kak Ferel? Bahagia enggak? Apa itu? Sial iya. Bukan, bahagia enggak sedih iye. Oh iya. Mana enak bahagia kagak sedih iye, ya kan? Itulah namanya kadang-kadang suka terjadi perbedaan pendapat di dalam rumah tangga. Karena namanya laki-laki dengan perempuan berbeda. Cuman kita ngomongin laki-laki harus menjadi qawam buat keluarganya. Ngelindungin gitu loh. Bahasanya itu jagoan gitu loh. Seperti Mus'ab bin Umair, seperti Ibnu Umar. Tuh keren tuh. Kita jangan yang cuman taunya yang bahasa-bahasa yang sono-sono. Liatin dong contoh-contoh dari zaman Rasulullah. Ngajarin ke anak-anaknya sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu salah satunya apa? Ngelihatlah Ibnu Umar. Jangankan yang namanya ibadahnya Rasul. Cara mundurin ontaknya aja itu diikuti sama Ibnu Umar. Jadi suatu ketika Ibnu Umar mundurin ontaknya 3 kali ditanya oleh seorang sahabat. Ini ngapain sih mundurin ontaknya kayak begitu? Biasa aja careless kan gitu. Mundurin sekali aja.
Kita lihat tuh Rasulullah ketika diundurin onta 3 kali. Nah kan Rasulullah kan mundurkan ontanya kan karena ada keperluan. Lah ente gak ada keperluan, biarin aja dong gue suka untuk ngikutin Rasul gitu loh Bu. Ini kita boro-boro ngikutin Rasul. Heran, makan aja masih pakai tangan kiri. Katanya ngaji PKK, pengajian ke sono ke sini. Minum masih sambil berdiri. Apa itu? Katanya cinta sama Nabi. Tapi ternyata itu hanya di bibir saja. Maka kita harus lihat juga kepada anak-anak kita. Kembali lagi tadi guru kita mengatakan kalau anak kita kemen baik, orang tua menjadi al-ummu madrasatul ula. Ibunya dulu. Orang tuanya dulu ngasih contoh. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memperbaiki diri dulu ya. Dekat sama ulama-ulama, dekat dengan orang-orang soleh. Jadi kalau ada masalah tuh cepet gitu. Oh jalan keluarnya begini, solusinya begini gitu ya. Itu Kakak Caca, Masya Allah. Ini ilmunya enak banget ntar punya anak subhanallah ya. Aduh amin ya doain Allah, amin ya Allah, amin. Jazakallah khair, terima kasih banyak Jazakallah, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu Bu, buat Ustazah Lulung. Nah, sekarang saya juga akan masih memberikan kesempatan nih buat bintang tamu kita yang ganteng Masya Allah untuk bertanya. Ada yang mau ditanyain lagi nih apa nih Feral? Boleh tanya ke brother di sebelah gue aja Siap kali brother, ya. oke brother, Masya Allah. Gini brother, Oke, bro. Kadang-kadang kan sebagai anak kita pasti kepingin buat orang tua bangga dong. Oke. Kita pasti akan berusaha gimana caranya supaya menjadi yang terbaik buat Amin, keluarga insyaallah. gitu. Amin, Tapi amin. gimana kalau misalnya ada orang tua yang masih ngerasa belum cukup? Wah, orang tua nggak bersyukur. Wah gitu, kayaknya yang anaknya lakuin tuh masih kurang aja gitu. Oh iya, selalu merasa kurang terhadap apa yang dilakukan anaknya. Itu gimana caranya kita sebagai anak biar bisa ngeyakinin kalau kita tuh udah berusaha loh. Wah, Masya Allah, ngeyakinin orang tua gue pengen nikah muda gitu. Ya nggak? Serius, gimana tuh? Gimana tuh? Pengen ngomong nggak? Permisi, boleh ngobrolnya nanti sambil ngopi-ngopi setelah acara gitu ini ya? selesai. Masya Allah. Nah sekarang Ustadz Syam ke tengah-tengah Baik. dulu. Feral, Izin, terima kasih Feral, banyak ya bro. pertanyaannya. Masya Kasih tepuk Allah. tangan Bu buat Feral. Nah gimana cara meyakinkannya Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah kisah yang sangat luar biasa menyentuh hati kita semua dan memberikan ibrah kepada kita semua, pelajaran bagi kita semua. Ada sebuah hikmah, seorang pemuda, seorang ahli ibadah yang beribadah dalam ketidaktahuannya bernama Juraij. Ketika di dalam sholatnya ibundanya memanggilnya, wahai Juraij. Dalam hati Juraij, saya ini lagi sholat. Apakah saya nerusin sholat atau saya menyahut panggilan ibunda saya? Karena Juraij tidak tahu bahwasanya menyambut ibunda lebih diutamakan dibandingkan sholat sunnah, maka Juraij meneruskan sholatnya. Apa yang terjadi? Ibundanya berdoa dan merasa anaknya sebagai anak yang durhaka. Padahal selama ini Juraij adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hanya karena ketidaktahuan Juraij, ibundanya pun berdoa dan apa yang terjadi? Doa ibundanya diterima Allah. Akhirnya Juraij terkena fitnah, kemudian dan seterusnya. Nanti selamat ketika Juraij meminta maaf dan dimaafkan oleh orang tuanya ataupun ibundanya sendiri. Maka dari itu dicatat sebagai seorang anak, kita emang perlu untuk memberikan yang terbaik bro. Untuk orang tua kita, Masya Allah. Berikan yang terbaik kepada orang tua kita sebagaimana orang tua kita memberikan yang terbaik kepada kita. Disebutkan dalam surah Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Maka disebutkan orang tua kita sudah bersusah payah melahirkan, mengandung, kemudian membesarkan kita. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bersyukur kepada mereka. Lalu pertanyaan tadi dari Bro Feral mengatakan bahwasanya bagaimana kalau orang tua kita tidak bersyukur nih? Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak pernah menganggap kebaikan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita contoh Nabi Musa di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa meyakinkan dan berdakwah kepada Fir'aun yang tidak lain dan tidak bukan Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Ayah asuhnya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam datang untuk berdakwah kepada Fir'aun. Apakah Fir'aun memusuhi Nabi Musa? Ibu? Apakah Fir'aun memusuhi Nabi Musa? Memusuhi Nabi Musa. Apakah Fir'aun akan membunuh Nabi Musa? Iya, akan membunuh Nabi Musa. Tapi apakah Nabi Musa datang untuk melawan Fir'aun? Tidak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Cara meyakinkan Fir'aun, wahai Musa, jangan keras lawan keras. Tapi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar
aw yakhsha. Wahai Musa, engkau datang kepada Fir'aun yang pertama, ucapkanlah perkataan yang lembut. Ibu kenal Fir'aun? Saya mau tanya dulu Ibu. Ibu kenal Fir'aun Bu? Enggak. Kirain teman Facebook gitu ya. Masya Allah. Kemudian disebutkan faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada orang yang kasar tersebut. Kita punya orang tua yang nggak pernah dengerin misalnya. Bapak kita tuh kalau kita ajak ngomong, enggak, pokoknya bapak yang benar. Kita punya ibu yang selalu mengatakan, enggak, anak kecil tahu apa kamu. Ibu ini lebih berpengalaman daripada kamu. Mami ini pengalamannya udah begini, begini, begini. Papi ini pengalamannya udah begini, begini, begini. Bagaimana kita ngobrol dengan orang yang seperti itu? Padahal dia orang tua kita, salah sedikit kita durhaka. Masya Allah, kata Allah dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah perkataan yang lembut di hadapannya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, hafal semua? Apa artinya? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan lancarkanlah lidahku ketika berbicara di hadapan kedua orang tuaku agar mereka bisa yakin. Yakni minta pertolongan dari Allah. Ternyata doa ini ada yang namanya sir balaghah. Apa itu sir balaghah? Ada rahasia di dalam doa ini. Apa tadi yang di awal doa kita ucapkan? Lapangkan dadaku maka mudahkan urusanku. Apa sir balaghahnya? Apa rahasia daripada doa ini? Orang yang berlapang dada maka dia akan selalu dimudahkan urusannya. Maka sebelum berhadapan dengan orang tua, yang ketiga setelah kita mengucapkan perkataan yang lembut, setelah kita berdoa kepada Allah, yang ketiga berlapang dada duluan. Artinya apa? Ya Allah, saya ini akan menerima apapun yang dikatakan orang tuaku. Mau saya diterima ataupun ditolak, saya berlapang dada. Maka dari itu, ya Allah mudahkanlah urusanku. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita ketika harus berbicara dengan mereka yang mungkin berwatak keras. Masya Allah, semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita yang tidak ada mampu membalas kebaikan mereka. Yang keempat, belajarlah daripada Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahandanya. Adar, yang bukan hanya penyembah berhala tapi pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap kasih dan sayang terhadap ayahnya, terhadap kedua orang tuanya. Lalu adakah amalan ataupun doa yang bisa menjadikan kita laki-laki yang bukan hanya hebat di dunia tapi juga hebat di akhirat? Insya Allah dijelaskan oleh guru kita bersama Habib Bagir. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang tua ingin memiliki anak laki-laki yang membanggakan hatinya. Setiap anak laki-laki juga ingin menjadi anak yang membanggakan hati kedua orang tua. Senang Bu kalau kita punya anak laki-laki kita duduk di atas sajadah. Terus doain kita minimal Rabbighfirli wali walidai. Senangnya minta ampun. Itu lebih daripada dikasih hadiah. Setiap anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya ini anak laki-laki paling tua dari 10 bersaudara. Jadi saudara saya banyak, adik saya banyak, kakak saya juga banyak. Cuman laki-laki paling tua. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, al-waladul akbar yakunul ab ba'dal ab. Anak laki-laki yang paling besar akan menjadi ayah setelah ayahnya. Artinya yang akan merawat adik-adiknya, mengurus adik-adiknya. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Makanya pesan untuk setiap anak laki-laki, ya, anak kita atau para pemirsa yang ada di rumah, anak laki-laki yang menyimak Islam itu indah di pagi hari ini, mari jadilah kita anak laki-laki yang membanggakan hati kedua orang tua seperti yang disampaikan oleh guru kita. Dan jangan lupa, jadilah yang terbaik di dalam keluarga. Sayangi adik-adik kita, hormati kakak-kakak kita. Penting. Jangan merasa, oh kita laki punya kakak perempuan terus kita nggak hormatin. Nah, terus kita laki punya adik kita, oh kita kadang-kadang semena-mena sama adik. Ya, bukannya tegas tapi galak. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadilah kita anak laki-laki yang terbaik. Kemudian amalkan doa. Kalau bisa ibu-ibu ajarin nih. Anak kita baca doa ini setiap selepas sholat. Atau setiap ketika kita hadir hati kita kepada Allah khusyuk, kita berdoa.
minta kepada Allah agar kita menjadi laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan selalu dalam kebaikan. Nah, doanya nih biar dicatat. Biasanya kalau yang di rumah suka pada nyatet. Kita catat doanya, kalau yang di studio biasanya kita sama-sama baca, ikutin saya. Mau ikutin? Kita ajarin. Sebenarnya doa ini bukan hanya untuk laki-laki saja. Tapi kita juga berharap. Tapi biasa dibaca oleh setiap anak laki-laki. Apa doanya? Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Artinya, ya Allah, tempatkanlah aku sebagaimana Engkau menempatkan kedudukan orang-orang yang baik. Berilah pertolongan untukku seperti Engkau memberikan pertolongan untuk mereka. Amin ya Rabbal. Amin Ya Rabbal Alamin. Kalau bisa anak kita doa begitu. Biar mungkin insya Allah kadang kita merasa kita anak laki-laki, sifat kita masih kurang-kurang baik, akhlak kita masih kurang-kurang baik. Insya Allah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan dan sifat-sifat yang baik. Sebab penting kita, apalagi orang laki penting memiliki sifat yang baik. Jadi contoh buat adik-adik kita, buat kakak kita, buat saudara kita. Yang dilihat, yang tertonjol. Siapa? Anak laki-laki. Makanya orang kalau punya anak laki-laki sama anak perempuan. Biasanya kalau bapak-bapak biasanya senengan anak laki-laki apa anak perempuan? Wah, laki-laki seneng, dia bangga. Anak saya ini ya. Kalau anak perempuan agak alhamdulillah. Yang Allah kasih aja, alhamdulillah. Suka begitu ya, alhamdulillah, nggak apa-apa yang Allah kasih. Tapi kalau anak laki-laki, anak saya nih, ya makanya kalau di dalam ilmu fikih ada satu hal juga hikmah. Di dalam ilmu fikih itu yang namanya bayi laki-laki belum berumur 2 tahun, tidak makan selain ASI ibunya, itu kalau pipis di badan kita najisnya ringan. Ya, najisnya ringan. Kenapa? Sebab anak laki-laki itu kebanggaan. Digendong-gendong, ya lebih banyak dicintai dan lain sebagainya. Bukan artinya anak perempuan tidak dicintai, tapi anak laki-laki lebih ditonjolkan, lebih ditampilkan. Coba kalau kita lihat di internet, di media sosial, banyakan foto anak laki-laki apa anak perempuan? Hah? Anak perempuan apa anak laki-laki? Anak laki-laki banyak juga. Jangan salah, anak laki-laki banyak. Paling keren anak laki-laki. Ya, kadang-kadang anak laki-laki dibikin perempuan, jangan. Ya, jangan anak laki-laki ditampilkan perempuan. Jadi inilah yang kita amalkan, sayangi yang lebih tua, sayangi yang lebih muda dari kita, hormati yang lebih tua. Insya Allah kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa afdaluha najabatul auladi. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini terhadap hamba-hambanya begitu sangat banyak. Dan yang paling sempurna daripada nikmat itu adalah anak yang saleh dan salehah. Anak lelaki adalah calon pemimpin, maka tugas kita menjadikan anak lelaki kita bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Mendapat ridho Allah dan juga bisa menjadi yang terbaik buat keluarganya. Amin, insya Allah seluruh jamaah Islam itu indah. Kita semua yang memiliki anak laki-laki dapat memiliki anak laki-laki yang bermanfaat buat agama, untuk keluarga, orang tua, nusa dan bangsa insya Allah. Terima kasih banyak kepada guru-guru kami dan juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saya Caca Frederika, mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.